Habatus Renungan Harian Anak. Hai teman-teman, kita mau habatus lagi. Habatus, hidupmu bagi Kristus. Dadah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus panggil kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti di dalam setiap firman yang kami dengar bersama-sama dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, amin. Anak-anak, gak kerasa ya kita sudah memasuki pada pembacaan dari kitab Yeremia. Masih semangat semuanya ya? Ya, anak-anak, bagaimana jika kalian ditugaskan untuk memimpin kelompok dalam sekolah kalian? Kalian mendapatkan kelompok yang susah diatur, tetapi kalian mendapat tugas untuk bisa membuat kelompok kalian bisa menurut pada aturan yang berlaku dalam tiap-tiap kelompok. Apakah kamu akan senang atau kamu akan merasa gentar, takut kalau teman-teman kamu dalam kelompok tersebut malah memusuhi kamu, dan kamu merasa dan berkata, aku nggak bisa lagi. Seperti pembacaan hari ini, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dari Yeremia 1 ayat 1 sampai 19. Saya akan menolong untuk membaca ayat 8 dan 9. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Anak-anak, Yeremia berasal dari keluarga imam yang tinggal di Anatot, suatu desa kecil yang berjarak sekitar 5 km dari Yerusalem. Ketika Tuhan memanggil Yeremia pada tahun ke-13 pemerintahan Yosia, menurut para penafsir Alkitab, Yeremia baru berumur sekitar 20 tahunan. Pada waktu itu Yeremia menolak dengan berbagai alasan karena Yeremia merasa masih muda untuk menjadi seorang nabi. Tetapi Tuhan sangat mengerti, sangat tahu sekali ketakutan Yeremia, dan Tuhan memberikan jaminan kepada Yeremia bahwa Tuhan akan menyertai Yeremia. Tuhan akan mengulurkan tangannya, Tuhan akan menjamah mulut Yeremia dan akan menaruh perkataan-perkataan Tuhan sehingga Yeremia akan terus dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak, Yeremia merasa belum pantas menjadi seorang nabi. Yeremia masih muda, juga tidak pandai untuk berbicara. Tetapi Tuhan sudah mengenal Yeremia sejak Yeremia berada dalam kandungan. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak. Dan Tuhanlah yang membentuk dan yang akan memberikan tugas kepada Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan sudah mempunyai rencana bagi Yeremia dan seluruh ciptaan Allah bagi orang yang percaya. Tuhan memakai Yeremia untuk menjadi seorang nabi, dan Yeremia menerima panggilan untuk menjadi nabi Allah atau penyampai kebenaran firman Allah bagi orang lain. Anak-anak, melalui Yeremia ini kamu saya adalah ciptaan yang istimewa yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan kamu dan saya sebelum dunia dijadikan. Tuhan begitu mengasihi kamu dan saya. Dengan keberdosaan manusia, baik kamu dan saya, Tuhan tetap begitu mengasihi kita. Sehingga karena begitu kasihnya, dia rela menyuruh anaknya yang tunggal untuk meninggalkan kerajaan surga, untuk turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Dia rela disiksa, dia rela dihina, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kamu dan saya. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup berkemenangan kekal selama-lamanya. Semua untuk kamu, saya, dan orang-orang yang percaya. Maukah kamu yang sudah percaya mau terus dipimpin oleh Tuhan, sehingga ketika Tuhan menugaskan kita untuk menjadi seorang pemimpin, contoh di kelas, menjadi anak yang mau hidup benar mengikuti peraturan di sekolah, mau menjadi contoh teladan bagi teman-temannya, teruslah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus selalu menolong kamu dan saya agar hidup kita bagi Kristus. Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang belum percaya,
Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami untuk kami boleh menghidupi firman dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semua kami berikan hanya bagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Jumpa lagi.